الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. الحمد لله الذي جعل السعادة في صحبة السعداء وأفاض من علومه وأسراره على قلوب العارفين والأولياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وصدق رسول الله نبينا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, memuji dan bersyukur kepada Allah dari hati yang paling dalam atas karunia yang diberikan kepada kita hingga hari ini. Hari Jumat artinya hari berkumpul kaum muslimin. Hari ini Allah mengumpulkan kita dalam rangka menunaikan ibadah Jumat. Mudah-mudahan pelaksanaan satu Jumat kepada Jumat yang lain menjadi kafarat penghapus dosa-dosa. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga tercinta, kepada para sahabat yang setia, kepada para tabi'in, al-ulama, dan kita yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat mari tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan insyaallah pada kali ini kita akan membahas satu judul, yaitu memahami hakikat umur atau usia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setiap pribadi kita terlahir ke dunia tidak pernah tahu, kecuali setelah diberitahu maka menjadi tahu kita lahir ke dunia. Dan setiap pribadi kita pun tidak pernah tahu kapan kita akan berakhir hidup di dunia. Dan setiap orang berbeda-beda masa hidupnya di dunia. Itulah makna umur atau usia yang diberikan oleh Allah kepada setiap makhluk. Maka sebagai hamba yang beriman harus senantiasa memanfaatkan umur yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Nabi menyebut dalam sabdanya, ni'matani maqbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat, kata Nabi, yang orang sering melupakan. Yang pertama adalah nikmat sehat berhubungan dengan jasad kita, dengan badan kita. Yang kedua al-faragh, al-fursah, kesempatan yang berhubungan dengan usia. Oleh karena itu, manfaatkan ketika badan sehat, manfaatkan ketika masih ada umur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis apa yang mereka telah kerjakan, wa atharahum, dan bekas-bekas mereka. Hadirin yang berbahagia, ayat ini ditafsirkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dengan dua pengertian tentang atharuhum, bekas-bekas mereka. Yang pertama, beliau mengatakan atharuhum itu adalah jejak kaki seseorang melangkahkan kepada tempat kebaikan atau keburukan.
Hal ini berkenaan dengan suatu saat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada Bani Salimah yang rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian dia berkeinginan pindah rumah dekat dengan Masjid Nabawi agar bisa melaksanakan sholat berjamaah lebih dekat. Kemudian Nabi mendengar tentang ingin pindahnya Bani Salimah. Kemudian Nabi bersabda, "Ya Bani Salimah, diyarukum tuktab ataukum, diyarukum tuktab ataukum." Apa kata Nabi? "Wahai Bani Salimah, pertahankanlah rumah kalian, sebab langkah-langkah kalian dicatat." Sampai 2 kali Nabi menyebutkan. Apa maknanya? Bahwa setiap langkah kita menuju rumah Allah, menuju tempat-tempat kebaikan, akan dicatat menjadi kebaikan. Begitu pula sebaliknya, apabila kita melangkah ke tempat-tempat maksiat, maka setiap bekas langkah kita, bekas telapak kaki kita akan dicatat oleh para malaikat sebagai suatu kejahatan. Yang kedua, ditafsirkan oleh Ibnu Katsir adalah pengaruh dari amal yang kita kerjakan. Itulah yang disebut dengan umur yang kedua. Ada umur yang bersama kita hari ini. Apabila telah sampai ajal kita, maka jasad kita harus dikuburkan ke dalam tanah. Selesai umur kita. Tapi ternyata ada umur yang kedua, yaitu pengaruh kebaikan yang kita lakukan di dunia. Apakah berupa karya tulis misalnya, maka apabila kita melakukan itu, umur kita seolah panjang seperti yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Contoh, ketika para sahabat hijrah ke Madinah, termasuk Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah, maka di Madinah ketika itu terjadi masa penceklik, orang susah mencari makan dan minum, terutama minum dan kekeringan. Dan ketika itu hanya ada satu sumur orang Yahudi yang mengalir, yang masih banyak airnya. Kemudian oleh orang Yahudi dimanfaatkan air itu untuk kehidupannya, dijuallah air itu dengan harga yang mahal. Kaum muslimin terpaksa membeli dan menjadi sulitlah ketika itu. Akhirnya hal ini diajukan kepada Rasulullah SAW, kemudian dikumpulkan para sahabat. Wahai sahabat-sahabat, siapa di antara kalian yang ingin dibahagiakan di surga, maka belilah sumurnya Yahudi. Kemudian Utsman bin Affan memberanikan diri untuk maju membeli sumur itu. Terjadilah dialog antara orang Yahudi dan Utsman. Orang Yahudi itu menolak untuk menjual karena kehidupannya, perekonomiannya tergantung kepada sumur itu. Akhirnya didesak oleh Utsman, bagaimana kalau saya membeli separuh? Artinya apa? Hari ini milik engkau, besok milik saya, lusa milik engkau, dan seterusnya milik saya, berganti-gantian. Akhirnya orang Yahudi pun menjual dengan harga 200.000 dirham yang mahal, sangat mahal ketika itu. Dan akhirnya Utsman bin Affan pun setuju membeli sumur yang disebut dengan Bi'rul Raumah. Dibelilah sumur itu dan akhirnya diumumkan kepada kaum muslimin untuk memanfaatkan air gratis dari sumurnya Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan memberikan ultimatum kepada kaum muslimin, silahkan ambil air itu untuk 2 hari. Akhirnya ketika dimanfaatkan oleh kaum muslimin dan menyimpan untuk esok hari, maka ketika besok yang dimiliki haknya oleh orang Yahudi, menunggu pembeli tidak ada yang datang. Karena kaum muslimin sudah punya simpanan air. Dan merasa rugilah orang Yahudi itu. Dan akhirnya Bi'rul Raumah itu dijual setengahnya lagi kepada Utsman bin Affan dengan harga 8.000 dirham. Dan akhirnya sumur itu pun dimiliki oleh Utsman bin Affan. Kaum muslimin bisa memanfaatkannya. Bahkan orang Yahudi pun boleh mengambil air itu sampai hari ini pun, dan air itu terus mengalir. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, itulah umur yang kedua yang terus panjang, yang sering di hadis disebutkan sebagai amal jariah, pahala yang terus mengalir. Lihat bagaimana seorang ulama kita
yang berpengaruh, yang mengarang kitab, ada kitab Bulughul Maram, itu Ibnu Hajar. Beliau hanya berusia 79 tahun, tapi sampai hari ini orang terus mempelajari kitab Bulughul Maram. Sudah hampir 590 tahunan lebih usia kitab itu. Artinya dipelajari terus, bermanfaat ilmunya. Kemudian kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Beliau hanya berusia 45 tahun saja. Badannya hanya 45 tahun saja. Tapi usia karyanya sampai usia 765 tahun lebih. Hari ini pun masih dimanfaatkan, digunakan oleh kaum muslimin dalam mempelajari kitab Riyadhus Shalihin. Hanya berbahagia maka kita yang hidup hari ini harus mampu membangunkan, meneruskan umur kita yang kedua dengan karya-karya kita. Kalau kita tidak bisa membuat sebuah tulisan, karya tulis ilmiah, maka bisa lakukan hal yang lain seperti Utsman bin Affan, bisa membeli sumur, bisa membangun masjid, bisa membeli sesuatu yang manfaatnya panjang. Itulah umur yang kedua. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk itu, sehingga pahala kita terus mengalir sebagai sabda Nabi. Kalau sudah meninggal Bani Adam itu maka terputus, kecuali salah satunya adalah sedekah jariyah atau ilmu yang tabarruk atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakan. Mudah-mudahan kita dimampukan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dan mampu menjalankan kebaikan-kebaikan, dan akhirnya kita pun meraih pahala terus sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansur man nasara din wakhzul man khadara al mu'minin wa ahlik a'da'aka wa a'da' ad-din ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Qala inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. البقيء الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.